nyatakan Datuk Temanggung menggalek padi digalek ke Tanjung Berulah Islam tanggung tapi tidak jadi karena koyo berada sampah dia Islam sembahyang tapi kedengkian kesombongan buruk sangka itu menebal pada dirinya dan dia menisbahkan buruknya pada dirinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makrifatnya itu makrifat dirinya, tidak bermakrifat kepada Allah yang dilakukan oleh ulama-ulama yang besar-besar di Acehnya dan oleh NPU Aceh. Pernah dilihat NPU, seluruh NPU mengusul kepada gubernur supaya Vietnam dan Tasawuf, Vietnam ajaran kesufian di Aceh. Jadi oleh Kejaksaan Negeri Aceh undang pada menghadirkan Baginda Aceh, ya, termasuk Polda, termasuk juga itu Pangdam, Intel dan sebagainya. Jadi saya menyampaikan, jadi akhirnya gubernur ajaran beliau adalah biasa tasawuf kesufian, yaitu hanya melakukan perintah dan larangan ibadahnya dilakukan, kemudian ibadah yang dilakukan itu terkaitkan dengan Allah karena Allah ikhlas, kemudian terlihat sifat-sifat Allah, sifat kesayangan Allah ba'dahu, terlihat perbuatan dan sifat jauhnya Allah ba'dirinya. Makanya gaduh alamnya dan dirinya. Jadi gaduh alam dirinya itulah dikatakan hakikat. Maka akan lainlah makrifat. Hanya Allah yang ada. Tadi hilang dalam wujudnya, maka baru tadi bersama Allah. Dan bersama Allah di dalam melakukan apa yang dilakukan, baik dalam ibadah dan muamalah. Para hadirin hadirat sekalian, dulunya pimpinan pesantrennya, jadi menjadi lama masanya, dan pimpinan pesantren yaitu Ibrahim Jamu, jadi dulu. Saya kata kumawalinya, jatuh dalam kuda mau. Aku mau di 2 kilo berlalu tapi setelah itu yang kubur kita pesantrennya anak merasa puas takut masa depan, bagaimana mencari rezeki, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi di dalam masyarakat sendiri masih susah. Sehingga dia nyemplung di anggota DPR, nyemplung dari walaupun DPR, tapi yang menjadi
hidup. Artinya nama jadi kira-kira nama sehingga kemenarnya bagaimana dan depan banyaknya perjalanan pasarannya ada doa, tapi dengan bertauhid tasawuf jika kita berpura pesantren kita mengenal buku-buku sebenarnya jadi yaitu perubahan bagi awalnya walaupun agama lain, tapi bila mana dia itu mengamalkan ajaran tasawuf kesufian, mereka akan mensuat amalan tasawuf kesufian itu. Jadi dia itu ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, ilmu akidah, iman pada Allah dan Rasul, tahu sifat Allah dan Rasul. Dan kedua hukum syara, perintah dalam amal sembahyang didukung syarat-syarat dan rukun sembahyang, rukun sah kata sembahyang itu ilmu. Dan ketiga tasawuf, bagaimana dia memperbaiki nafsunya supaya dia bisa berakhlak yang bagus, jangan terlalu cinta kepada dunia supaya dia bisa berakhlak bagus, karena cinta dunia itu pangkal daripada kesalahan. Setelah ada ilmu, kedua diamalkan. Kalau diamalkan berarti sembahyang tinggal diamalkan. Jadi sembahyangnya kalau juga sembahyangnya level tingkatan. Pertama sembahyang S1, dia hanya tahu syarat rukun sahwatan. Dan kedua sembahyang S2, dia bisa sembahyang khusyuk berbakti kepada Allah. Dan ketiga sembahyang S3, dia bisa terjadi Allah dalam hatinya karena dia terhudur di hadapan Allah, terjadi Allah, terlihat sifat-sifat Allah. Dan yang terjadi itu dia syuhud, menyaksikan keberadaan Allah, gaduh dirinya dan Allah, hanya Allah bertanya, mana dia pada Allah, maka dengan Allah. Dia sembahyang tingkat S3 doktor. Kemudian bisa sembahyang tingkat S2 itu, makanya ke Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat menghentikan daripada kekejian dan kemungkaran. Kalau tadi sembahyang berarti khusyuk, tadi ada tingkatan untuk mungkar, tidak hanya dengki dan menyuruh. Kemudian bisa sembahyang S3, seluruh hajat dan sebelum ada berhajat telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi hajatnya sebelum dia berhajat akan dipersiapkan oleh Allah. Rezeki Allah memberikan rezeki layak kasih. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu datangnya rezeki. Menjadi itu kalau orang sembahyang sudah bisa dia itu ajari dan syukur sembahyang di dalam mereka itu guru yang terkaya di dunia. Jadi sembahyangnya itu sangat diutamakan. Bagaimana Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Untuk bantu oleh muhajatmu, yaitu dengan kesabaran dan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkan darimu keluargamu dan sembahyang. Lalu sabarkan darimu untuk dia lakukan sembahyang. Walaupun dibantu terpaksa lakukan sembahyang. Kami tidak akan minta rezeki, kami yang memberi rezeki. Jadi pendidikan sembahyangnya tak utamakan daripada pendidikan sekolah. Pendidikan sembahyang utamakan daripada pendidikan di perguruan tinggi.
Jika dia agama putih agama, putih agama itu menjaga anak keluarga supaya sembahyang sesuai khusyuk untuk hati. Jadi mudah-mudahan Gunung perkirakan di Tanjung Bumi Aceh. Kalau yang lu yang sembahyang dengan sembahyang, lu yang sembahyang. Di kampung lu nanti lu yang sembahyang. Di Cina tu yang lu sembahyang. Di kampung rupu-rupu tu yang lu sembahyang. Menjadi lu yang sembahyang, lu yang menuntut agama daripada agama. Jadi sebenarnya pakon ulama-ulama Aceh menentang tauhid tasawuf. Jadi karena Nahdlatul Ulama ulama Aceh mengukur hakikat dan makrifat. Jadi dia tahu akidah. Jadi menjawab akidah dan tanya Allah. Menjawab hakikat hanya tanya Allah. Dikukul oleh Abdul Qadir Al-Jili, katakan oleh Muhammad, dianya buahnya kembali kepada engkau, dianya engkau Muhammad Allah. Jadi maksudnya hakikat. Hakikat karena Abdul Qadir Al-Jilinya orang hakikat, jadi ditafsirkan secara hakikat. Maksud Abdul Qadir Al-Jili, dianya engkau itu Allah, maksud hakikat engkau adalah Allah. Jadi Abdul Qadir Al-Jili bukan orang akidah, bukan seperti Abu Mansur Asy'ari, bahasa Asy'ari dia bukan kira orang hakikat. Jadi ditafsirkan secara hakikat. Jadi
fitnah. Tapi Gino telah mulai sadar yang dengan karena masyarakat keliling Darussalamnya Abu Najih ke pihak